Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi dusturakum ya ahlal jarhi wa ya ahlal batin wa ya ahlal nabati wa ya ahlal nur amma ba'd. Jamaah hadirin hadirat semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semua dipilih dan ditakdir oleh Allah untuk bisa hadir di majelis rutinan ini dalam keadaan sehat. Kita duduk bersama untuk mempelajari ilmu warisan baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana sudah sering diterangkan bahwasanya hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu yang semacam ini niat untuk menghidupkan dan mencari ilmu warisan Nabi, maka itu lebih baik daripada kita di rumah sholat 1000 rakaat ditambah menjenguk 1000 orang sakit ditambah menghadiri atau takziah 1000 jenazah. Maka itu semua masih kalah dibanding besarnya pahala kita duduk walaupun setengah jam atau 1 jam di majelis ilmu. Maka ini adalah rahmat yang besar dari Allah. Amalan yang kecil cuman duduk dengarkan dengan seksama, maka pahalanya begitu luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wala tanajashu, dan janganlah kalian saling ngejok harga. Ngejok harga tujuannya bukan untuk beli, tapi agar yang mau beli itu mau menaikkan harga lagi. Nah ini zaman dulu banyak, kalau sekarang alhamdulillah tidak tahu ya. Kayaknya ya enggak begitu. Ada yang mengatakan wala tanajasu, ini maknanya wala tanajasu, jangan kalian saling menipu. Jadi dilarang oleh Nabi kita melakukan penipuan. Bahkan dalam hadis Nabi menegaskan man ghasyana falaysa minna. Orang yang suka nipu, melakukan penipuan dengan cara apapun, apalagi sekarang ikutan online, kadang-kadang melebutan HP, ring SMS apa, Anda dapatkan hadiah mobil tronton tapi kirim transfer dulu. Niki ternyata nipu. Setelah transfer nggak balik, hilang mobilnya, orang teko tuku mobil-mobilan nih. Penipuan itu sangat dikecam oleh Nabi Muhammad, bahkan beliau mengatakan falaysa minna. Orang yang seperti itu tidak termasuk golonganku. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian beliau melanjutkan wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci atau menimbulkan kebencian di antara sesama. Benci orang tidak boleh, atau mengajak orang untuk benci orang juga tidak boleh. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Membenci terhadap siapapun tidak diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman kebencian atau kemarahan itu kalau didasari karena Allah, jadinya sesuatu yang wajib alias harus. Jadi kadang-kadang benci ini hukumnya wajib, tapi dasarnya atas karena Allah. Maksudnya gimana? Ada orang yang bermaksiat misalkan, ahli mabuk dan seterusnya, kita benci karena maksiatnya.
Itu namanya benci karena Allah, bukan orangnya, tapi kita benci karena maksiatnya. Kok dia tobat misalkan, maka kita pun kembali cinta sama dia, mudah untuk mencintai lagi. Niku beda. Nenek wong benci karena dia berbuat jelek, benci perbuatannya plus dibenci orangnya, dia juga benci sama orangnya. Maka nanti kalau orang ini tobat, dia masih curiga, jojok ngapusi tobatnya ini. Padahal tobat beneran sudah. Akhirnya sulit bisa mencintai, sulit untuk bisa menerima. Kenapa? Karena kebenciannya overdosis, tidak didasari kebencian karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang benci karena Allah ini hukumnya bagus, hukumnya malah wajib. Bahkan dalam hadis Nabi SAW malah memberikan keterangan bahwasanya man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, cinta karena seseorang, cinta karena dia orang baik dan seterusnya, cintanya atas dasar lillah, karena Allah. Kemudian dia benci karena Allah, dan dia memberi, kalau memberi sama orang, beri apapun itu, hadiah kah atau apa, lillah, niatnya karena Allah, enggak niat agar dibales. Nah, kata ulama niku nek zaman sekarang kebanyakan niku tasonno itu buat-buat. Jadi enggak tulus memberi, tapi ngasih tujuannya mancing, kayak orang mancing ngumpan biar nanti dapat lebih banyak. Niki orang zaman sekarang. Ya, yang terjadi banyak niku ya sumbangan niku lho, sumbangan. Nek asline tiyang niku pernikahan atau apa, ngadakan syukuran tuh niatnya semampunya, ngundang orang semampunya, makan bareng, wis niat sedekah ben kabul hajate, selamat kabeh. Kan ngoten, awal-awal disyariatkannya walimah nikah itu harusnya kan begitu. Enggak harus besar, semampunya, mampu ngundang orang berapa, udah bancaan, selamatan, tasyakuran, niat sedekah dikeluarkan, enggak niat imbalan atau balik dari siapapun. Tujuannya sedekah biar nolak balak, biar kabul segala hajat. Cuman kan bergeser, akhirnya sumbangan nanti gantian lo ya, tulisi dan seterusnya. Nggih boten napa-napa. Cuman niku apa itu kurang apa niku, enggak masuk dalam kategori wa atau lillah, orang yang memberi karena Allah, enggak niat untuk dibales. Nah, ini berinya memang karena Allah. Wa mana alillah, atau dia enggak memberi juga karena Allah. Dia memberi atau tidak karena Allah, bukan karena tasonnu, dibuat-buat agar kelihatan jadi orang baik atau agar dapat timbal baik, ya, timbal balik yang baik, enggak. Tapi memang dia niatnya memberi, niatnya bantu, niatnya ngasih orang, itu lillah. Kalau sudah empat ini ada, mencintai orang karena Allah, marah benci kepada orang karena Allah, memberi dan tidak karena Allah, maka faqad istakmalal iman, kata Rasulullah. Orang tersebut benar-benar telah menyempurnakan imannya, imannya sempurna. Termasuk orang mukmin yang sempurna imannya. Karena itu jangan sampai kita membenci orang atau malah ngajak orang untuk saling membenci. Na'udzubillah min dzalik. Di hadis yang lain Nabi juga pernah menerangkan inna syaitan qad ya'isa ay ya'budahul musalluna fi jaziratil arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang Islam di Jazirah Arab,
Setan itu sudah putus asa, sudah nggak mungkin wong Islam dimbalikno kayak zaman dulu, balik nyembah berhala, balik nyembah batu, balik nyembah pohon, tidak mungkin. Setan sudah putus asa dari target itu. Tapi untuk merusak umatnya Nabi Muhammad, umat Islam ini bagaimana? Walakin fit tahrisi bainahum, yaitu setan pakai satu cara yang paling manjur dan top chair, dipakai sampai sekarang. Apa itu? At-tahrish bainahum, mengadu domba, menanamkan kebencian satu antara yang lain. Karena itu hati-hati zaman akhir, jangan sampai kita ngambil ilmu, ngambil pemahaman agama dari orang yang dianggap ulama, tapi justru malah menimbulkan perpecahan dan kebencian di antara sesama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masih ramai kan masalah nasab. Nasab itu kalau meneliti harusnya kan datang ke orang yang bersangkutan. Contoh, ada orang pengen neliti nasab anak saya, itu enggak, seharusnya kan datang ke rumah saya, tanya baik-baik, nek pengen neliti anak saya itu benar-benar anak saya apa tidak. Ini enggak, dia enggak pernah datang ke rumah saya, tiba-tiba dia nyebarkan berita kemana-mana itu anak haram, anak palsu, otomatis kan ngamuk. Saya marah dan orang yang mendukung saya, keluarga besar saya ngamuk kabeh. Wong iki enggak pernah silaturahmi, enggak pernah tanya baik-baik, tiba-tiba udah nyebarkan kemana-mana. Ini kasus sekarang kan modelnya sama kayak itu. Ada orang nggak percaya nasabnya Sada Ba'alawi, habaib, keluar-keluar di media tanpa sekalipun dia pernah datang ke markasnya nasab tersebut yang namanya Lembaga Robito Alawiyah di Jakarta. Dia tidak pernah datang ke sana, ngakunya mengadakan penelitian. Ya karena salah cara, akhirnya tidak karu-karuan sudah nyebar kemana-mana, jadi fitnah. Naudzubillah min dzalik. Karena itu di sini Nabi memperingatkan jauh-jauh hari, wala tabawadu, jangan menimbulkan perpecahan atau kebencian. Disebutkan dalam riwayat al-fitnatu na'imah la'anallahu man aiqadha, kata Rasulullah SAW, kama qala Nabi. Fitnah itu ibarat orang tidur, ibarat kalau hewan buas yang tertidur, jangan dibangunkan. Kalau dibangunkan bahaya, nanti ada harimau tidur diusik, dibangunkan ya ngamuk, nanti malah nerkam siapapun kena, bisa kena, nanti bahaya. Begitu juga fitnah ini kayak binatang buas yang berbahaya, jangan sekali-kali dibangunkan. Maka la'anallahu man aiqadha, dilaknat oleh Allah, semoga dilaknat oleh Allah orang yang membangunkan fitnah. Kita umat Islam ini yang perlu diajarkan ke umatnya Nabi ini bagaimana cara wudhu yang benar. Itu loh, masih banyak yang belum bisa wudhu yang benar. Bagaimana cara sholat yang benar, itu yang perlu diviralkan, diajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Bagaimana cara zakat yang benar, itu masih banyak yang belum pas. Bagaimana cara membersihkan hati supaya punya hati yang bagus, yang bersih, itu masih banyak yang lebih wajib, yang lebih penting agar umat ini selamat di dunia, selamat di akhirat. Malah bahas sesuatu yang sudah sudah dibahas para ulama dulu, dan itu tidak ada kaitannya sama ibadahnya umat Islam. Karena itu jangan sampai kita menjadi penyulut kebencian di antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Yang tidak percaya monggo, tapi jangan menghina dan mencaci, apalagi sampai mengajak orang untuk membenci. Sampai-sampai ada kata-kata yang macam-macam nih, imigran Yaman usir dari NKRI, harus sama Kiai Nusantara dan seterusnya. Kayak kadang-kadang baca nih ya gemes. Makanya ini memang sebagaimana yang disabdakan Nabi, di zaman akhir ini setan memang pakai jurus, pakai cara agar umat Islam ini terpecah belah, ditimbulkan perasaan atau kebencian di antara sesama umat Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan sampai kita terprovokasi saling membenci, apalagi membenci banyak
daripada satu suku atau satu keluarga besar, padahal mereka tidak pernah ganggu kita. Mereka tidak pernah mengambil harta kita, mereka tidak pernah mencaci kita. Kita ikut-ikut nyaci. Naudzubillah min dzalik. Al-Imam Asy-Sya'rani beliau pernah mengatakan begini. Imam Sayyidi Ali Al-Khawas, beliau pernah mengatakan, adawatuna li'af'ali man amaronal haqqu bi'adawatihi adawatun syar'iyyah wa adawatuna lidadihi adawatun tabi'iyyah wassa'adatu fis syar'iyyah la fit tabi'iyyah. Kalau kita membenci orang yang memang diperintahkan Allah untuk membencinya, maka itu adalah kebencian syar'i, kebencian yang diperintah oleh Allah. Seperti apa tadi itu? Orang ahli maksiat, orang ahli mabuk-mabukan, atau dia ngajak orang untuk bermaksiat, ngajak orang untuk mabuk-mabukan terang-terangan seperti itu. Dia mengajak orang untuk berbuat maksiat. Maka orang seperti ini kita musuhi. Tapi tadi itu kita memusuhi kelakuannya, kemaksiatannya, kesalahannya. Atau ada orang Islam tapi mendukung, misalkan Israel, wong Islam dukung Israel, padahal Palestina seperti itu dibom setiap saatnya, dibunuh setiap saatnya. Kok ada umat Islam dukung Israel? Nah, orang seperti ini wajib kita musuhi, karena dia memihak pada musuh Islam, memihak pada musuh negara kita. Negara kita kan napa niku menolak segala bentuk penjajahan. Kok enek wong Indonesia Islam malah memihak pada Israel yang menjajah Palestina. Orang-orang seperti itu musuh kita bersama. Tapi kalau mereka tobat, kembali ke jalan yang benar, membela saudara-saudara kita yang terjajah, nah kita pun cinta kepada mereka. Memang ada orang-orang yang seperti itu, Pak, yang jadi ibarat niku parasit, yang jadi pemecah belah umat. Padahal umat ini sudah bersatu, sudah bagus sejak lama, mau dipecah-pecah, mau diporak-porandakan. Pengennya kita semua umat Islam, semua warga Indonesia pada umumnya semuanya bersatu. Tapi memang ada orang-orang yang pengen mecah belah, itu selalu ada. Dimanapun berada pasti ada orang-orang yang memang misinya pengen memecah belah, baik skala kecil atau skala besar. Karena itu di sini kalau memang ada orang yang dia memusuhi Islam, orang seperti itu wajib kita musuhi. Orang seperti itu wajib kita musuhi karena dia menjadi musuh Islam, menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau kita memusuhi orang karena wataknya, karena aku gak cocok sama dia tuh sukanya begini-begini, padahal bukan maksiat, padahal bukan sesuatu yang melanggar, karena memang watak, gak seneng saya sama orang itu, akhirnya kita memusuhi dia. Nah, ini tidak boleh memusuhi orang karena watak atau sifat, selama itu tidak maksiat, selama itu tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak boleh memusuhi orang walaupun kita nggak cocok dengan watak dan sifatnya. Kecuali tadi kalau sudah dia maksiat dan mengkampanyekan kemaksiatan, pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Asy-Sya'rani beliau juga menerangkan hakikatul hubbi fillah alla yazida bil birri wa la yanqusu bil jafa. Tadi diterangkan ada benci karena Allah, yaitu memang membenci orang yang memusuhi Islam tadi. Sebaliknya kita juga dianjurkan untuk cinta karena Allah, cinta kepada orang karena dia orang soleh, karena dia orang baik dan ngajak kita jadi orang soleh, dia orang taat ngajak kita taat. Punya teman yang seperti itu maka lazimi, terus dekati, jangan sampai kita pindah mencari teman yang ternyata malah ngajak maksiat. Nah, kalau sudah ketemu orang seperti itu, kita cintai dia, cinta karena Allah. Tanda cinta karena Allah itu apa? Kecintaan itu tidak bertambah dan tidak berkurang walaupun orang tadi itu kurang perhatian. Kita cinta sama orang soleh,
Orang soleh ini misalkan perhatian sama kita, kemudian suatu ketika perhatiannya berkurang, maka kita tetap cinta sama dia. Itu namanya cinta karena Allah, karena kita cinta kesolahannya, bukan cinta karena pengen dikasih perhatian atau lainnya. Enggak ya. Ini dua ini, benci karena Allah, cinta karena Allah, ada sesuatu yang paling kuat di dalam mengikat keimanan, mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di hadis ini beliau Nabi SAW melanjutkan wala tadabaru, dan jangan kalian saling berpaling. Artinya di sini banyak tafsiran, diantaranya jangan saling ngomong jelek di belakang, ngumpat atau ngerasani, jangan. Atau jangan pula saling melengos. Wala tadabaru niku maknanya bisa saling ngerasani di belakang, atau ketemu saling melengos, saling ngapa niku mungkur. Nah, ini tidak boleh, tidak tegur sapa maksudnya. Maka dalam hadis Nabi SAW mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya di atas atau lebih 3 hari. Tidak boleh. Namanya kita bermasyarakat, kadang ada sesuatu yang menjadikan kita itu gesekan, ya diselesaikan. Jangan sampai nggak tegur sapa, dendam-dendaman, meneng-menengan lebih sampai 3 hari. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi, jangan saling tidak tegur sapa seperti itu. Di riwayat lain la yahillu lirajulin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hada wa yuridu hada. Tidak halal kata Rasulullah bagi seseorang mendiamkan saudaranya lebih 3 malam. Kalau tadi riwayat 3 hari, ini riwayat 3 malam. Yaltaqiyani, keduanya bertemu di jalan, tapi melengos, sama-sama tidak mau negur sapa. Maka jangan seperti itu. Jadilah kita orang yang negur. Walaupun dia melengos tidak apa-apa, yang penting kita negur. Kita tidak niat untuk mendiamkan dia. Nah, wis ketemu disopo, kok diejek nesu gak gelem nyopo, ya wis urusannya dia sama Allah. Yang penting kita sapa, kita mengamalkan arahan dari Nabi SAW. Ada satu riwayat yang jadi perhatian. Tu'radul a'mal fi kulli ithnaini wa khamisin. Tu'radul a'malu fi kulli ithnaini wa khamis. Disodorkan itu amalan-amalan semua hamba di hari Senin dan hari Kamis. Fayaghfirullahu azza wa jalla fi dalikal yaum likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a. Maka di hari Kamis atau di hari Senin itu, ketika amalan para hamba disodorkan kepada Allah, semua hamba-hambanya diampuni yang punya amalan tadi. Jadi kita beramal berapa hari, sampai hari Kamis dilaporkan oleh malaikat pencatat amal, dilaporkan kepada Allah, ini amalannya fulan bin fulan ya Allah. Nanti kita hari Jumat beramal lagi sampai hari Senin, dilaporkan lagi ke Allah, ini amalannya fulan bin fulan ya Allah. Setiap Senin, setiap Kamis itu hari dilaporkan amal. Makanya Nabi di situ beliau menganjurkan puasa hari Senin, puasa hari Kamis, karena Senin Kamis ini hari di mana laporan para malaikat pencatat amal melaporkan draft amalan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau untuk hari Senin itu ada satu alasan lagi, selain hari dicatat dilaporkannya amal, maka hari Senin adalah hari dilahirkannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperingati maulidnya dengan berpuasa Senin. Ketika ditanya, ya Rasulullah, puasa Senin itu faedahnya apa? Dzaka yaumun wulidtu. Wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Dzaka yaumun wulidtu. Itu adalah hari yang mana di dalam hari tersebut aku dilahirkan. Jadi hadis ini hadis sahih, Nabi puasa hari Senin karena hari itu adalah hari di mana beliau dilahirkan. Karena itu mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari hadis ini mereka mensarai, menerangkan bahwasanya boleh kita merayakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad, bulan Maulid kan sebentar lagi datang, dengan apapun, amalan apapun, yang penting bukan maksiat. Rasulullah sendiri merayakan hari kelahirannya tiap pekan, setiap Senin beliau puasa. Ketika ditanya faedah puasa apa wahai Nabi, malah beliau nggak jawab faedah puasanya. Oh, puasa Senin itu faedahnya begini-begini, enggak. Ditanya puasa Senin faedahnya apa, malah beliau jawab itu hari aku dilahirkan. Ini kan tidak nyambung, pertanyaannya apa, jawabannya apa. Di sini malah justru Nabi ngajari kita bahwasanya hari kelahiran baginda Nabi itu boleh kita rayakan, bahkan memang harus kita rayakan kalau kita cinta sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin pecinta Nabi nggak merayakan hari lahir Nabi? Kalau kita tuh cinta sama anak kita, apalagi nek masih kecil, nek wis hari lahir, waduh, nggak bisa nggak ngerayak no. Rakyat yang ditukokno roti ben seneng, namanya cah cilik. Cah cilik dirayakan ulang tahun, wis gede sih ndak apa-apa, ndak usah ulang tahun. Tapi ketika masih kecil-kecil kan nyenengno anak. Bahkan sing napa alay-alay niku bukan hanya ulang tahun anak, ulang tahun pernikahan, anniversary dirayakan. Nih. Nggak bisa tahan, kenapa? Karena itu dorongan cinta. Kalau sudah dorongan cinta, maka setiap pecinta akan mengungkapkan cintanya dengan yang dia bisa. Kita juga sama, kita ini bagaimana nggak cinta sama Nabi, bagaimana nggak cinta dengan hari kelahiran Nabi loh. Hari kelahiran anak kita aja kita pengen mengungkapkan kebahagiaan dan kecintaan itu. Maka dari hadis ini justru malah Nabi ngasih pelajaran besar sama kita. Ketika beliau ditanya manfaat hari Senin itu apa, malah justru puasanya itu apa manfaatnya hari Senin, justru malah beliau jawab itu hari kelahiranku. Menunjukkan di sini ada apa itu pesan dari Nabi betapa pentingnya kita merayakan lahirnya Rasulullah SAW sebagai bukti cinta kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman merayakannya harus dengan sesuatu yang tidak melanggar Nabi. Mungkin kadang-kadang salah, overdosis juga. Wes over Maulid Nabi dengan apa? Oh, dengan joget ria Maulid Nabi Muhammad. Ini repot ini. Nah, hari Senin sama hari Kamis itu disodorkan amal. Semua hamba diampuni sama Allah. Illam ru'an, kecuali seseorang. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Utsruku hadaini hatta yastaliha. Kecuali orang yang antara dia sama saudaranya, sesama umatnya baginda Nabi, ada permusuhan dan belum tegur sapa, dua-duanya nggak diampuni sama Allah. Dah dua orang ini kata Allah, utsruku hadain, wahai para malaikat tinggalkan dua orang ini. Jangan dikasih ampunan, jangan dikasih rahmat hatta yastaliha, sampai dua-duanya akur, damai. Dua-duanya nggak saling benci, saling sapa lagi, sesama umat Nabi rukun lagi, baru nanti aku ampuni, aku beri rahmat, aku terima amalannya. Masya Allah. Makanya hati-hati orang kalau sudah benci, musuhan, tada baru saling tidak menyapa tadi itu, saling melengos. Nah ini berbahaya, bisa jadi amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ayo kita rajut kembali persaudaraan serta apa itu saling mencintai di antara umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir ini sedikit, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, dan jangan salah sebagian dari kalian, salah satu dari kalian melakukan jual beli di atas jual beli saudaranya.
Anek wong tuku ning sebelahe sampean dikei rego piro? Kene tuku ning nggonku wae. Tak kasih harga murah. Nah, enggak boleh seperti itu. Kalau sudah akad sama orang ya biarkan, itu rezekinya dia. Jangan kita panggil dia, sini tak kasih harga lebih murah. Itu mahal tuh, enggak boleh seperti itu. Oke. Nah, karena itu ini semuanya pesan dari Nabi Muhammad agar kita menjadi umat baginda Nabi SAW yang saling menghormati, saling mencintai, karena kita semua diikat persaudaraan di bawah kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun beda-beda suku, walaupun beda-beda bangsa dan lain-lain, kita semua adalah satu saudara di bawah naungan persaudaraan Nabi Muhammad SAW. Ikatan persaudaraan yang telah diikat oleh baginda Nabi SAW tidak terkotak-kotak dengan suku, dengan bangsa dan lain-lain. Semua umat Islam hakikatnya adalah satu saudara, hendaknya saling mencintai di antara sesama umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang saling mencintai, saling rukun, saling sapa, sehingga kita semua bareng-bareng membahagiakan, menyenangkan hati baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad niku sedih nek ngerti umatnya saling tengkar, saling gak sapaan niku beliau sedih. Mikirno ten alam barzai nggih. Nah niku mugi-mugi kula panjenengan ada riwayat hadisnya tapi mungkin malah kepanjangan. Mugi-mugi kita semua termasuk orang-orang yang membahagiakan Nabi dengan saling rukun. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Wa jamin wal afa minkum.